Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video motivasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang bermakna untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan prestasi dan pencapaian-pencapaian kita. Saudara sekalian, tahukah Anda apa yang paling berharga dalam hidup kita? Itu tidak lain adalah umur kita. Tidak lain adalah hidup itu sendiri. Sementara hidup kita tidak lain adalah perputaran waktu dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang, sore, malam, pagi lagi, dan seterusnya. Itulah hidup kita. Jadi hidup kita tidak lain adalah perputaran waktu. Dan kita tahu bahwa suatu saat waktu itu akan berhenti. Oleh karena itu, kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermakna, dengan memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan hasil-hasil kita, meningkatkan prestasi kita, meningkatkan pencapaian-pencapaian kita. Nah, apa yang perlu kita fokuskan dalam hidup ini? Yang pertama, kita fokus untuk meningkatkan ilmu kita. Setiap saat kita akan menghadapi berbagai problema, menghadapi berbagai permasalahan, menghadapi berbagai tantangan, dan kita ingin mencapai hal-hal baru dalam hidup kita. Tentu saja kita membutuhkan ilmu-ilmu baru setiap saat, karena dengan ilmu itulah kita dapat melihat dunia yang lebih luas. Dengan ilmu itulah kita memiliki cakrawala berpikir yang baru untuk memahami berbagai hal dalam hidup kita dengan perspektif dan cara yang berbeda. Jadi, saudara sekalian, apapun kondisi saat ini, tetaplah menambah ilmu Anda. Berfokuslah untuk menambah pengetahuan Anda. Karena dengan menambah ilmu Anda akan mempunyai satu tools, mempunyai satu software untuk mengelola hidup Anda dengan lebih baik, untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan pendekatan baru, dan untuk mencapai hal-hal istimewa dalam hidup Anda. Saudara sekalian, yang kedua, fokuskanlah untuk menambah dan meningkatkan keterampilan Anda. Keterampilan adalah hal-hal praktis yang kita kuasai untuk diterapkan dalam kehidupan kita secara real, secara nyata. Banyak sekali orang memiliki ilmu dan pengetahuan wawasan yang luas, namun memiliki keterampilan yang rendah. Sementara hidup ini harus kita kelola secara real. Kita harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang memang diperlukan untuk mengubah dan mengelola hidup kita. Kita butuh keterampilan sesuai dengan profesi kita. Untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian prestasi di dalam profesi kita, maka kita harus meningkatkan skill yang kita miliki. Misalnya jika ingin Anda menjadi pengusaha, maka tentu saja Anda harus memiliki skill-skill yang memang dibutuhkan oleh pengusaha. Misalnya kemampuan mengelola keuangan, kemampuan melakukan pemasaran, kemampuan mengelola organisasi. Ini adalah skill yang harus kita jalani dan kita praktekkan sendiri. Begitu pula jika Anda membutuhkan profesi-profesi baru seperti menjadi seorang YouTuber, maka Anda pasti membutuhkan satu skill baru yang memang Anda perlukan. Misalnya bagaimana Anda membuat akun YouTube, kemudian bagaimana Anda merancang satu materi yang menarik yang Anda kuasai, kemudian bagaimana Anda memproduksi, membuat konten dengan melakukan recording, membuat satu rekaman yang menarik, kemudian melakukan editing, kemudian mengupload hasil video Anda di channel Anda. Ini adalah keterampilan-keterampilan yang harus Anda miliki sebagai seorang YouTuber. Dan juga bidang-bidang yang lain, pasti kita butuh satu keterampilan. Jadi, orang-orang yang sukses pasti punya satu keterampilan. Keterampilan skill yang memang diperlukan dalam pekerjaan atau dalam profesi yang digeluti. Keterampilan itu bukan hanya teori, bukan hanya konsep,
tapi betul-betul mampu kita lakukan, mampu kita praktekkan, mampu kita laksanakan untuk menghasilkan karya nyata dalam hidup kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita fokuskan hidup kita untuk memperbanyak manfaat, memperbanyak amal-amal yang bisa memberikan kegunaan, yang bisa menambah kualitas hidup kita dan kualitas hidup orang lain. Jadi fokuskanlah bagaimana kita memperbanyak amal-amal kebaikan untuk orang lain. Pikirkan bagaimana cara Anda bisa lebih bermanfaat dalam hidup ini. Apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain supaya kualitas hidup orang lain menjadi lebih baik. Karena dengan memberikan manfaat kepada orang lain, maka secara tidak langsung itu akan memberi feedback bagi diri Anda untuk juga mendapatkan manfaat dan kebaikan-kebaikan yang melimpah dalam hidup ini. Pikirkan apa yang bisa Anda berikan untuk keluarga Anda. Apa yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apa yang bisa Anda berikan untuk orang-orang miskin yang Anda temui di sepanjang jalan, dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat kerja Anda. Anda mungkin melihat banyak sekali orang-orang yang perlu dibantu. Kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Ataukah Anda berpikir bagaimana membantu mengatasi problem yang ada dalam kehidupan saat ini? Misalnya bagaimana kita bisa membantu mengatasi masalah pandemi yang ada saat ini dengan menerapkan hidup yang sehat, dengan menerapkan kehidupan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi yang kita pikirkan menambah manfaat, menambah amal-amal kebaikan. Tidak selalu amal-amal itu dalam bentuk materi, tapi kita juga bisa menambah amal-amal itu dengan banyak memberikan nasihat-nasihat, dengan banyak memberikan bantuan-bantuan pikiran seperti seminar, atau membuat suatu channel, membuat blog, menulis di media sosial, artikel-artikel yang bermanfaat. Sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya sekedar memberikan materi. Namun jika Anda punya kecukupan dan bisa mengatur, maka tentu saja kita juga harus selalu bisa berbagi materi, berbagi kelebihan-kelebihan materi yang kita miliki. Dengan memberi sedekah, dengan memberi infak, maka itu akan menumbuhkan kekayaan kita lebih cepat, karena itu adalah pupuk dari pertumbuhan kekayaan dan kesejahteraan kita. Jadi ini yang ketiga yang harus kita fokuskan, yaitu bagaimana kita memberikan amal-amal, memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir yang perlu kita fokuskan dalam kehidupan ini adalah hal-hal positif, perkembangan-perkembangan positif yang ada di dalam hidup kita maupun di sekitar kita. Saat ini banyak sekali kita melihat bagaimana informasi-informasi negatif, bagaimana masalah-masalah yang terus berkembang di sekitar kita. Kalau kita terus memfokuskan pikiran kita pada hal-hal negatif, pada hal-hal yang buruk, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita dan membuat kita menjadi pesimis, menjadi putus asa. Oleh karena itu, belajarlah untuk melihat hal-hal positif di dalam hidup ini. Belajarlah untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita capai di masa pandemi ini. Belajarlah untuk menemukan hal-hal yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat di dalam hidup ini, dalam situasi sulit sekalipun. Karena dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang memang membutuhkan banyak pemikiran, justru disitulah kita bisa mendapatkan peluang-peluang baru untuk lebih sukses, untuk lebih berhasil dalam hidup ini. Hindarilah acara-acara yang ada di televisi, yang ada di internet, yang hanya merusak pikiran kita. Acara-acara yang hanya berisi gosip, berita negatif, hal-hal yang menjauhkan kita dari pikiran-pikiran kebaikan, maka hal itu harus kita hilangkan dan harus kita hindari dalam hidup kita. Jadi
kitalah yang harus lebih banyak melihat sisi-sisi positif hidup ini dan memanfaatkan hidup ini dengan lebih baik. Karena di setiap perjalanan umur kita, amal-amal itulah yang akan menjadi tabungan-tabungan kita kelak. Jadi saudara sekalian, inilah 4 hal yang perlu kita fokuskan dalam situasi yang sulit seperti saat ini, supaya kita bisa tetap bertumbuh, bisa tetap berkembang. Yaitu berfokuslah untuk menambah ilmu Anda, berfokuslah untuk meningkatkan keterampilan Anda, berfokuslah untuk menambah amal-amal kebaikan dan manfaat Anda dalam kehidupan ini, dan yang terakhir, berfokuslah untuk melihat sisi-sisi positif, peluang-peluang yang bisa kita raih dalam kehidupan kita saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.